Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, Bu Lina akan menerangkan tentang materi yang kemarin sudah kita pelajari dan sudah saya share di grup kelas, yaitu tentang energi dan perubahannya. Bisa sambil saudara lihat materi yang kemarin sudah saya share dan kita cermati dari bagian yang awal. Sudah dibuka semua ya? Jadi materi IPA tentang energi dan perubahannya ini dalam kurikulum 2013 ada materinya, terutama tentang perubahan energi dan perpindahan energi. Terutama yang dipelajari adalah energi panas atau kalor. Nah, tujuan dari bab ini yang pertama, menjelaskan pengertian energi, yang kedua menjelaskan hubungan bentuk energi dan perubahannya, yang ketiga menjelaskan hubungan prinsip usaha dan energi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat mendeskripsikan hubungan energi dan daya listrik serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, yang kelima mendeskripsikan sumber-sumber energi tak terbarui karena menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan sumber energi tak terbarui. Ketujuh, mendeskripsikan sumber-sumber energi alternatif. Dan kedelapan, menjelaskan cara-cara penghematan energi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam modul ini masih modul yang lama, yaitu cetakan tahun 2009, ada yang terbaru yaitu cetakan 2013. Nah, kita akan mempelajari secara bertahap. Yang pertama adalah tentang pengertian energi untuk hari ini dan menjelaskan bentuk energi dan perubahannya, dan yang ketiga menjelaskan hubungan prinsip usaha dan energi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada kesempatan kita pada pertemuan kali ini akan kita pelajari poin 1 sampai 3. Nah, apa yang dimaksud dengan energi? Energi dalam kehidupan kita sehari-hari dibutuhkan yang biasanya untuk menggerakkan mobil, untuk memanaskan dan mendinginkan ruangan, terutama untuk yang memakai AC, menjalankan komputer, kemudian kalau kita beraktivitas untuk berjalan, berolahraga, bekerja, belajar, berpikir, bahkan melamun itu juga memerlukan energi. Tidur pun juga memerlukan energi. Nah, bagaimana kita memahami energi itu? Bagaimana kita menerangkan kepada murid kita nanti apa itu energi? Nah, kita misalkan dengan contoh yang ada di modul ini. Yang pertama, seseorang yang memindahkan barang terus-menerus lama-kelamaan akan merasa lelah karena kehabisan energi. Kita kan sering seperti itu. Misalnya kita berlari kemudian kita ternyata kehabisan energi. Jadi energi itu adalah bahan bakar yang ibaratnya bahan bakar yang diperlukan untuk beraktivitas. Kalau mobil ya untuk bergerak, kalau manusia kita untuk beraktivitas, bekerja, belajar, berpikir. Nah, semua butuh energi, baik manusia, hewan, tumbuhan,
mesin ketika melakukan aktivitas itu membutuhkan energi. Nah, dari mana energi itu berasal? Kalau manusia itu berasal dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Kalau mobil berasal dari bahan bakar yang diperlukan, misalnya memakai bensin, solar, atau bahan bakar bentuk lainnya. Nah, energi dalam IPA itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Misalkan kita melakukan usaha terhadap sebuah batu besar dengan cara mengangkatnya. Kita berarti menyalurkan energi ke batu tersebut. Tetapi energi tersebut tidak hilang. Energi tersebut tidak habis, melainkan energi itu berpindah dari kita manusia kemudian berpindah ke batu tersebut. Nah, batu yang kemudian memiliki energi sekarang memiliki energi itu bisa melakukan suatu usaha. Jadi bisa ya dimengerti, energi itu bahan bakar yang diberikan. Nah, benda yang kita kasih energi itu otomatis akan melakukan suatu usaha. Nah, ini secara matematik hubungan ini dinyatakan dengan W sama dengan delta E, di mana W adalah usaha dan delta E adalah perubahan energi. Jadi usaha itu adalah perubahan energi. Nah, rumus usaha tadi diartikan sebagai suatu tindakan yang sungguh-sungguh untuk mencapai suatu hasil. Kerja atau usaha diartikan sebagai hasil perkalian antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan jarak perpindahan benda tersebut. Nah, silakan nanti dianalisis, dipelajari bagaimana seekor kuda ini bisa menarik delman. Peristiwa apa yang ada hubungannya dengan usaha dan energi serta perpindahan pada benda tersebut. Ini ya tugas yang pertama. Berilah ulasan pada gambar kuda yang sedang menarik delman. Aktivitas apa yang menyangkut usaha, kerja, energi, dan perpindahan yang ada dalam aktivitas ini. Silakan nanti tugasnya diketik, dijadikan satu dulu, baru kemudian dikumpulkan. Yang kedua adalah ini. W, kerja atau usaha adalah gaya kari jarak perpindahan. Jadi usaha itu satuannya joule, gaya itu newton, jarak perpindahan satuannya meter. Soal yang kedua, berilah ulasan pada gambar di bawah ini, yakni seseorang yang sedang bermain golf. Jadi ini ada seorang pemain golf. Ulasan apa yang ada tentang kerja, usaha, jarak, perpindahan, dan energi. Sama seperti nomor 1 tadi. Kemudian satuan energi adalah joule. Nah, ini bentuk-bentuk energi. Yang terakhir adalah bentuk-bentuk energi. Nanti tugas kalian di rumah adalah mencari materi energi ini berada di kelas berapa, kemudian materi apa yang diulas di dalamnya. Ya, di kurikulum yang terbaru, kurikulum 2013. Berarti ada 3 penugasan, mengulas delman, golf, sama mencari di buku tematik SD tentang perubahan energi.
Bentuk-bentuk energi yang pertama adalah energi kinetik. Hari ini kita akan membahas energi kinetik atau energi gerak. Yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial itu ada energi potensial gravitasi, energi potensial pegas, dan juga energi potensial listrik. Ini contoh energi potensial gravitasi. Energi potensial elastis, contohnya pada benda-benda yang elastis, karet, bola karet, pegas. Kemudian energi mekanik. Selanjutnya energi termal atau energi panas. Nah, ini yang sering dipelajari di materi SD. Ada beberapa contoh perpindahan panas, ada konduksi, konveksi, radiasi. Nah, nanti silakan dicari di buku tematik SD. Energi panas. Bagaimana mereka memindahkan panasnya dari satu benda ke benda yang lain. Selanjutnya, energi listrik. Itu kita gunakan setiap hari ya. Energi listrik untuk menghidupkan alat-alat listrik. Nah, ini perubahan energi listrik. Yang pertama, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu. Energi listrik menjadi energi panas, setrika, solder, kompor. Energi listrik menjadi energi mekanik, motor, tape. Peristiwa pengisian aki, energi listrik menjadi energi kimia. Nah, ini adalah contoh beberapa sumber energi. Yang keenam, energi kimia, yaitu energi yang tersimpan secara kimiawi. Makanan yang kita makan menghasilkan energi kimia yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Yang ketujuh, energi nuklir. Bagaimana perkembangan nuklir pada saat ini? Jadi kalau dulu nuklir itu digunakan untuk membuat senjata, karena energi yang dimunculkan dari nuklir itu besar gitu ya. Tetapi sesuai perkembangan zaman sekarang, nuklir itu digunakan untuk dalam bidang pertanian. Jadi untuk memutasi gen, bisa menggunakan reaksi-reaksi kimiawi sehingga bisa untuk memutasi gen tumbuhan-tumbuhan itu. Yang terakhir adalah sumber energi. Ada energi yang terbarui atau bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Yang tidak bisa diperbarui adalah contohnya minyak bumi, kemudian gas alam, LPG itu tidak bisa diperbarui, kalau habis ya sudah. Kemudian ada energi yang bisa diperbarui. Batu bara itu juga energi yang tidak bisa diperbarui. Kemudian nuklir tidak bisa diperbarui. Dan yang kedua, energi yang bisa diperbarui atau sekarang namanya adalah energi alternatif. Para ilmuwan sudah menemukan beberapa energi alternatif pada masa sekarang ini. Misalnya matahari, angin, air, biomasa, panas bumi. Jadi kita bisa menghasilkan energi itu dari itu tadi, matahari, angin, air, biomasa, panas bumi. Nah, itu sebagai energi alternatif ketika energi yang tidak bisa terbaharui atau tidak bisa diperbaharui itu sudah habis. Nah, saya kira itu
pertemuan kita hari ini sampai halaman 40. Nanti ada 3 hal tadi, menganalisis tentang delman, kemudian golf, dan mencari di materi buku SD, buku tematik yang membahas tentang energi dan perubahannya. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini, mungkin bisa kita lanjutkan pekan depan. Silahkan nanti tugasnya dirangkum terlebih dahulu, dicatat, diketik, disimpan, nanti dijadikan satu dengan tugas-tugas yang lain, baru dikirim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.